Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PDBA 30 akan mempresentasikan hasil proyek kebangsaan kami dengan judul Koherensi Perkembangan Teknologi Terhadap Pelecehan Seksual. Berikut anggota kelompok kami. Latar belakang proyek kebangsaan kami yaitu data yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA menyebutkan terdapat 23.306 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Kemudahan teknologi informasi tentunya mendorong kasus pelecehan dan kekerasan seksual semakin meningkat, sebab pelaku semakin mudah dalam menyalurkan perilaku dan fantasinya. Namun, kemudahan tersebut memiliki sisi positif bagi para korban, karena sosial media menjadi sarana bagi para korban dalam mencari keadilan atas pelecehan dan kekerasan seksual yang dialaminya, seperti Twitter dan Instagram. Berdasarkan fakta dan data yang sudah disebutkan sebelumnya, kami telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya koherensi perkembangan teknologi terhadap pelecehan seksual yang telah kami lakukan di gedung kuliah bersama Universitas Airlangga, Kota Surabaya. Serta kami juga menyebarkan kuesioner di sosial media dengan sasaran kelompok usia 13 tahun sampai 18 tahun dan kelompok usia 19 tahun sampai 34 tahun. Tujuan umum dilakukannya penelitian sederhana ini yaitu untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap kasus pelecehan seksual dan menganalisis keterbukaan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual. Lalu tujuan khusus dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh sosial media terhadap tingkat peluang pelaku pelecehan seksual, lalu menganalisis pengaruh konten dewasa terhadap tingkat kasus pelecehan seksual, menganalisis respon masyarakat terhadap korban pelecehan seksual yang terbuka di sosial media, dan yang terakhir menganalisis kemudahan penyelesaian kasus pelecehan seksual di sosial media. Selanjutnya adalah metode. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan datanya menggunakan wawancara dan kuesioner. Di mana wawancara kami mewawancarai langsung narasumber dan kuesioner kami menyebarkan link Google Form untuk diisi. Selanjutnya yaitu tentang tinjauan pustaka. Pengertian dari pelecehan seksual menurut Winarsuno yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikendaki oleh korbannya. Bisa disebut sebagai pelecehan seksual karena di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Jenis-jenis pelecehan seksual. Yang pertama yaitu pelecehan fisik, tentunya yaitu berupa sentuhan kepada korban seperti mencium, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. Yang kedua yaitu pelecehan lisan yang dilakukan secara ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan oleh para korban atau bagian tubuh atau penampilan seorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Jenis-jenis pelecehan seksual, pelecehan nonverbal atau isyarat, bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir atau lainnya. Pelecehan seksual via visual, memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS, dan media lainnya. Pelecehan melalui psikologis atau emosional, permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi, memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu, hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. Teknologi merupakan sarana dengan tujuan menunjang kebutuhan manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi pun dapat semakin disalahgunakan. Salah satunya ialah
melakukan pelecehan seksual. Dengan berkembangnya teknologi, dapat menambah jenis pelecehan seksual itu sendiri, mulai dari media sosial hingga video porno. Sudut pandang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia untuk menjaga pandangannya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dalam surah An-Nur ayat 30. Selanjutnya adalah pembahasan hasil. Ini adalah hasil dari proyek kebangsaan yang kelompok kami lakukan. Hasilnya adalah poster. Di poster kami yang berjudul Bijaklah dalam bersosial media, terdapat persentase hasil dari pengisian kuesioner yang telah kami sebar sebelumnya. Faktanya, 93% responden kami setuju jika maraknya konten dewasa dan vulgar di sosial media meningkatkan kasus pelecehan seksual. Lalu di sini ditambahkan juga kutipan surat An-Nur ayat 30. Pada ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihat. Melalui media poster, kami secara mudah dapat menyebarkannya kepada masyarakat. Juga masyarakat yang melihat poster kami akan lebih mudah memahami makna yang kami inginkan dari poster ini. Bahwa melalui teknologi yang ada seperti sosial media, dapat menjadi sarana orang lain melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang yang bersosial media. Sepatutnya kita sebagai manusia, terutama umat muslim, kita harus menahan nafsu kita dan memilih tontonan mana yang layak untuk ditonton. Juga, ketika bersosial media, hendaklah memilih apa saja yang bisa diupload di sosmed kita. Jangan sampai malah dari postingan kita sendiri, orang lain memiliki niat yang tidak baik terhadap kita. Nama saya Tegar Laksana. Saya Excel Tirsa Pasrawan. Nama aku Rara, umurnya 18 tahun. Saya 19 tahun. Umur saya 19 tahun. Saya umur 18 tahun. Umur saya tuh 18 tahun, tapi Senin depan tuh 19 tahun. Oke. Menurut saya memicu, soalnya di era digitalisasi sekarang, media sosial tuh bebas nyebarin apa-apa aja, termasuk video-video vulgar pelecehan. Kalau menurut saya, iya, itu bahkan berpeluang besar untuk adanya pelecehan seksual, karena kita tidak tahu pelecehan seksual itu bisa melalui tindakan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu melalui media sosial, dan itu bisa berupa ketikan atau sebagainya. Tergantung penggunanya ya. Kadang kan penggunanya ada yang menyalahgunakan HP-nya, ada kadang yang melenceng dari HP-nya itu sendiri. Tapi kalau menurut saya ada juga yang kurang tepat untuk menggunakan itu HP. Kalau menurut saya, dengan adanya perkembangan teknologi media sosial ini sudah pasti akan meningkatkan probabilitas pelecehan seksual. Ya, seperti yang kita tahu, sekarang pelecehan seksual sudah nggak lagi hanya di kehidupan sehari-hari, namun juga secara virtual melalui pelecehan seksual lewat komen maupun mengomentari tubuh seseorang lewat postingannya. Nah, namun menurut saya di saat yang sama juga perkembangan teknologi ini justru bisa menjadi cara untuk mengurangi pelecehan seksual, di mana kita sebagai orang-orang yang memiliki tingkat literasi dan pendidikan yang baik, maka kita mengerti kasus pelecehan seksual di masyarakat seperti apa, dan bahwa itu salah, dan bahwa kita harus bersama-sama menanggulangi isu tersebut. Kok bisa sih, karena hal itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain yang ngelihat itu di sosial media. Sebenarnya enggak, karena semua pelecehan seksual itu nggak bisa dianggap benar. Itu salah banget. Kalau itu sih salah ya, karena masa pelecehan seksual dipakai hiburan kan sebenarnya juga nggak berguna banget ya. Karena kan juga itu kan hal yang tidak baik untuk dilakukan dan tidak baik untuk dibuat hiburan juga. Seperti itu. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi, menurut saya pelecehan
seksual itu tidak bisa dianggap lumrah ya, karena itu adalah hal yang serius dan bisa ditindak pidana sebagai tindak kriminal gitu. Kalau media sosial pasti verbal ya. Itu biasanya cuma beberapa orang. Nah, rata-ratanya tuh kayak remaja seusia kita-kita ini, apalagi rata-rata itu yang pelakunya itu cowok. Kalau menurut saya. Jadi udah gitu. Jadi tren-tren sekarang itu menurut pandangannya Mbak sendiri ini dianggap lumrah ya dari segi itu. Saya maaf jika salah. Ya. Kalau itu pelakunya yang korbannya itu cewek, terus ceweknya tuh cantik gitu, pasti dibela sama si netizen tersebut. Tapi kalau sebaliknya, kalau ceweknya mohon maaf kayak biasa aja, itu kayak rata-rata malah ikut dibully gitu, malah disalahin gitu. Menurut saya iya, tapi tergantung bagaimana orang tersebut bisa menggunakannya. Misal kalau si korban ini memang tidak malu untuk speak up mengenai pelecehan seksual tersebut, maka banyak sekali netizen di media sosial yang akan mendukungnya. Tapi ada juga yang netizen itu malah memutarbalikkan fakta atau mencari kesalahan dari korbannya. Itu tergantung dari pribadi masing-masing sih. Bisa juga media sosial itu berbahaya. Tidak. Kenapa, Wis? Karena ya itu banyak yang menyalahgunakan teknologi yang nggak baik. Menurut saya ini bagus ya, jadi korban bisa punya keberanian untuk speak up, kemudian masuk ke algoritma masyarakat yang memang suka menggunakan media sosial, jadi bisa lebih mudah terblow up, lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan sampai kepada kepolisian sehingga dapat ditanggapi dengan lebih cepat. Jujur iya, karena kan sekarang bisa diviralin gitu ya, kalau misalnya ada yang mengalami pelecehan seksual itu bisa diviralin melalui sosial media, jadi lebih keangkat gitu loh kasusnya. Udah sih gitu doang. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin besar peluang seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Namun, teknologi juga dapat berdampak positif dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual itu sendiri. Meskipun terkadang dapat menjadi pedang bermata dua bagi korban itu sendiri. Dalam menggunakan sosial media, kita harus lebih bijak. Tidaklah pantas seseorang muslim dan muslimah melakukan hal yang di luar ajaran agama. Kita harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebaik mungkin, menyebarkan sinyal positif bagi umat di seluruh dunia, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberi kedamaian bagi seluruh umat di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.